Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deki Giatama, guru pembelajar dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 10. Tentang apakah itu? Tentang teks biografi, belajar dari biografi. Berdasarkan headline ini, maka ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari sebuah biografi. Apakah itu? Kita simak materi-materi yang akan saya sampaikan kali ini. Rekan-rekan berpikir yang sangat saya banggakan, murid-murid SMA 1 atau mungkin ada tamu dari SMA yang lain, selamat menyimak. Pernahkah Anda mengetahui siapa mereka? Nih, tentunya kalian memiliki tokoh-tokoh yang kalian kagumi. Siapakah mereka? Ada yang mengenal? Ada Bapak Joko Widodo sebagai presiden kita nih. Ada Bapak Habibie, tokoh yang sangat fenomenal. Beliau sangat dikenal di dalam dan di luar negeri. Ada tokoh sastra Handra Hirata. Ada Menteri Pendidikan nih yang sekarang kita jadi kebijakan-kebijakannya menjadi referensi kita, Bapak Nadiem Makarim. Ada pembisnis ulung Hairul Tanjung dan anaknya juga sekarang seorang staf khusus presiden. Keluarga Tanjung ini. Ada juga tokoh-tokoh agama, tokoh Islam, ya. Ada Bapak Abdul Somad, Agim, Rizik Syihab, Yusuf Mansur, Arifin Ilham. Nah, mereka adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang tokoh-tokoh yang sudah banyak atau sudah ada biografinya mereka nih. Ya. Ini karena mereka banyak hal yang bisa kita pelajari atau kita bisa belajar dari mereka. Maka kali ini teman-teman yang saya harap bisa memahami materi ini, apa target kita? Pertama, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi ciri. Berarti kalian harus dapat mengenal seperti apa dan bagaimana teks biografi. Kenapa sebuah teks tersebut dikatakan biografi? Atau ketika Anda membuat biografi, seperti apa sih sebuah teks yang bisa dikatakan biografi? Selanjutnya struktur. Sehingga kalian ketika mengamati sebuah teks atau membuat, kalian bisa tahu bagaimana pola penyusunannya. Ada juga pola penyajian karakter tokoh yang akan kalian lihat bagaimana tokoh itu digambarkan. Oke. Menurut buku Kemdikbud Bahasa Indonesia kelas 10, kalian bisa cari di bab biografi bahwa biografi adalah riwayat hidup, berarti dia sebuah cerita-cerita kehidupan, bagaimana pencapaiannya, bagaimana ini bisa dilihat, ada sejarah hidupnya, pengalaman-pengalamannya, sampai hal yang membuat dia bangga karena mempunyai kisah sukses. Nah, tapi biografi ini disajikannya ya ditulis oleh orang lain. Ketika kisah hidup itu ditulis oleh orang lain, maka itu disebut biografi. Begitu pula menurut KBBI, biografi merupakan riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Jadi ketika menceritakannya itu diceritakan oleh orang lain. Berbeda hal dengan riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Misalnya saya menulis tentang diri saya sendiri, itu disebut autobiografi. Ini ada dua hal istilah yang berbeda karena bagaimana si cerita itu ditulis oleh orang lain kah atau oleh dirinya sendiri. Berikutnya, sesuai dengan target pencapaian nih, bagaimana ciri-ciri biografi? Menurut sumber pendidikanmu.com, bahwa biografi itu terdiri dari orientasi, reorientasi, dan peristiwa. Nah, ini kalian bisa bandingkan nanti struktur-struktur yang ada di buku sumber lainnya. Isi biografi ini berupa faktual, artinya
fakta-fakta itu diambil dari sebuah peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi. Kalian bisa membuktikannya dengan cara observasi, riset, atau wawancara. Misalnya, apakah benar B.J. Habibie itu pernah bersekolah di Jerman? Kalian riset di sekolah Jerman itu, apakah terdaftar nama Habibie sebagai mahasiswa? Oh, ternyata betul. Berarti itu adalah fakta sejarah atau fakta peristiwanya, fakta kisahnya. Jadi di dalam biografi itu harus ada kefaktualan ya dari cerita yang disampaikan. Makanya yang membuat biografi itu kalau yang benar-benar itu tidak bisa sebentar, pasti memerlukan proses yang lama karena mencari sumber-sumber yang akurat, ya, mencari keakuratan. Bentuknya dibentuknya ditulis narasi, artinya berparagraf seperti cerpen atau novel karena dia bersifat kisah, pengkisahan gitu. Lalu terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi. Nah, ini di dalam biografi pada peristiwanya itu ditampilkan bagaimana hal-hal yang unik, hal-hal yang tidak bisa dilupakan tokoh, hal-hal yang menginspirasi kita sehingga si pembaca bisa dipengaruhi atau dapat memengaruhi pembaca. Karena ini merupakan hal yang dinikmati oleh orang lain, maka ketika dinikmati orang lain harus ada hal yang menarik dan menginspirasi atau bisa menjadi dampak bagi pembaca. Yang selanjutnya nomor 5, adik-adik, biografi juga berisi kondisi-kondisi yang bisa memotivasi karena kita bisa mencontoh si tokoh atau si tokoh itu memberi keteladanan hidup sehingga bisa kita pelajari dan kita bisa terapkan pada kehidupan sehari-hari atau menjadi contoh bagi kita. Apakah kita bisa seperti dia atau bahkan melebihi dia? Hal ini juga diungkapkan di dalam Ruang Guru nih. Biografi ini informasi fakta sama faktual. Bentuknya narasi. Bagi pengalaman hidup seseorang berarti dia berupa peristiwa, ada kisahnya yang menarik dan menginspirasi dan dapat dijadikan sebagai sebuah keteladanan. Ya, apa saja ada masalah-masalah yang dihadapi sehingga dia bisa merasa sukses, bisa mencapai kesuksesannya, merasa dirinya itu mencapai titik puncaknya. Atau misalnya ada peristiwa yang dia tidak bisa lupakan dan itu menjadi hal-hal yang menarik bagi dirinya, itu bisa diceritakan sehingga bisa dipelajari oleh orang lain. Maka bentuk cerita dan kisah itu menjadi ciri biografi atau naratif. Kedua, kisah hidup orang-orang terkenal atau tokoh. Pas saya memiliki orang yang sangat luar biasa, tapi dia tidak terkenal, tidak apa-apa. Karena di sini atau tokoh-tokoh yang pantas dibiografikan berarti tokoh tersebut memiliki keteladanan atau kisah yang menarik yang bisa menginspirasi atau memotivasi seperti ciri-ciri yang tadi sudah diungkapkan. Nah, dia juga bisa menceritakan kisah atau peristiwa tersebut, bagaimana identitasnya, bagaimana riwayat pendidikannya, perjalanan karirnya, liku kehidupannya, masalah sehingga dia bisa menyelesaikan masalah dan dia mencapai kesuksesan. Kesuksesan itu bukan berarti kaya ya saja atau mencapai karir tertentu, tapi bagaimana dia mencapai sebuah kebahagiaan berdasarkan versi si tokoh. Ya, sukses itu adalah mencapai kebahagiaan versi si tokoh. Tidak mesti melulu sukses itu berkaitan dengan finansial atau keuangan, kaya raya, bukan. Tapi bagaimana si tokoh tersebut mendapatkan sebuah kepuasan, kebahagiaan, itu yang disebut sukses. Kalian juga sukses itu ketika hati kalian, pikiran kalian, diri kalian merasa bahagia dalam pencapaian. Ya, itu disebut sukses. Yang keempat, untuk diambil hikmah pelajaran atau yang dapat ditelah, dan ini sangat penting poin keempat ini, karena yang membedakan dari sebuah cerpen atau novel misalnya di dalam biografi ini adalah kefaktualan dari peristiwa tersebut. Kefaktualan peristiwa tersebut memiliki pelajaran bagi si pembaca sehingga bisa dicontoh dan bisa diteladani. Nah, selanjutnya ada struktur. Kita bisa lihat
menurut di buku Kemendikbud Bahasa Indonesia kelas 10 ada yang disebut orientasi atau setting. Dia menceritakan latar belakang si tokoh. Misalnya kalau biografi tentang saya, nama lengkap saya siapa, nama panggilan saya bagaimana, bagaimana pandangan diri saya menurut teman-teman saya, teman kerja, teman main, keluarga, di mana saya lahir, kapan saya lahir, siapa orang tua saya, itu akan berkaitan dengan latar belakang si tokoh dan awal mula sebuah peristiwa. Ada peristiwa apa yang menarik yang nanti akan digiring oleh si pencerita. Lalu masuk ke kejadian penting atau peristiwa istilahnya, masuk ke peristiwa atau kejadian penting. Di sini banyak peristiwa-peristiwa unik, menarik, keteladanan-keteladanan, kisah, masalah-masalah yang akhirnya bisa diselesaikan. Pokoknya di sini adalah pokok dari bagaimana pencapaian-pencapaian si tokoh, bagaimana kebahagiaan si tokoh, penderitaan yang nantinya bisa diselesaikan, pengalaman pahit, pengalaman manis. Itu disebut peristiwa atau kejadian penting. Ketiga, ada reorientasi, berisi komentar evaluatif, simpulan. Artinya kalian bisa memberikan simpulan. Jadi si tokoh ini bagaimana menurut pandangan kalian? Nah, si seorang penulis bisa memberi pandangan sendiri, memberi pendapat. Jadi Deki Gyatama itu seperti apa sih menurut kalian yang sedang menulis biografi itu? Bagaimana dia? Seperti apa dia berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah disampaikan. Begitu pula menurut pendidikanmu.com, ada orientasi, peristiwa, reorientasi, sama persis, hanya beda istilah saja. Nah, harus kronologis peristiwa yang disampaikan sehingga berurut. Ketika orang yang membacanya itu akan dapat mudah memahami. Selanjutnya ada pola penyajian. Nah, pola penyajian ini bisa berdasarkan jenis biografi. Biografi itu disajikan berdasarkan satu, izin penulis. Izin penulis itu apakah dia memiliki izin tokoh atau tidak mendapatkan izin tokoh, atau dia tidak memiliki izin. Misalnya saya bikin biografi Pak Deki, tapi ngobrol ke saya, tapi kalau saya misalnya menulis biografi Pak Deki, tapi Anda tidak meminta izin kepada saya, kalian nulis saja. Nah, itu disebut disebut di sini ada bagian-bagiannya. Atau kalian saya mau bikin biografi Pak Deki, izin dulu Pak, boleh nggak saya bikin biografi Bapak, nanti saya akan bertanya ke Bapak tentang kisah-kisah Bapak. Nah, ini ketika Anda mendapatkan izin disebut authorized biografi. Kalau misalnya Anda tidak dapat izin atau kalian tidak memiliki izin, ya nulis saja, karena mungkin tokohnya sudah wafat atau sulit untuk ditemui. Namanya unauthorized biography. Berarti ada unnya, berarti tidak gitu, tidak dapat izin. Kalau berdasarkan isinya, ada perjalanan hidup, ada perjalanan karir. Karir di sini bukan berarti pekerjaan saja. Karir ini bisa pendidikan. Karir itu tahapan. Dia dari mulai biasa saja sampai memiliki titik kebahagiaan, kesuksesan. Entah itu pekerjaan, pendidikan, organisasi, apapun. Pencapaian prestasi misalnya di bidang olahraga, di bidang prestasi di sekolah misalnya, itu juga karir. Kalau perjalanan hidup, bagaimana dia menjalani hidupnya, ya? Apakah kisah-kisah berkesan ketika di kehidupan sosialnya, masyarakatnya, kehidupan keluarganya, kehidupan teman-temannya. Ada juga yang berdasarkan topik atau masalah. Ada tentang politik, tentang intelektual, tentang jurnalistik. Ya, politik jelas merupakan biografi, misalnya biografi B.J. Habibie kental sekali politiknya misalnya. Terus ada intelektual itu kisah tokoh intelektual yang dilihat dari sudut pandang ilmiah, dibuat mulai berbagai riset, misalnya biografinya ilmuwan misalnya. Nah, kalian bisa mencari dari sudut pandang keilmuannya.
gitu, bagaimana dia sampai bisa mendapatkan segala hal yang dia bisa lakukan. Nah, ini dilakukan secara ilmiah. Jurnalistik, biasanya kalian suka melihat majalah. Di majalah tersebut ada pembahasan tokoh. Ada misalkan orang terkaya di dunia saat ini, pencipta atau produksi atau pemimpin Tesla saat ini dibahas tokoh itu bagaimana. Nah, itu biasanya jurnalistik disajikan, bahasanya itu ringan, berbeda dengan biografi intelektual, akan sedikit kaku atau formal. Nah, kalau politik itu bisa disajikan kaku atau formal, bisa disajikan secara ringan atau menggunakan bahasa-bahasa ringan, bahasa gaul. Nah, jurnalistik juga seperti itu, ditulis dengan bahasa-bahasa lebih ringan biasanya. Hasilnya dari hasil wawancara tokoh, mendatangi tokoh, diwawancara bagaimana kisah hidupnya. Ada berdasarkan penerbit, buku itu apakah dicetak sendiri, dibiaya sendiri sehingga diproduksi sendiri, atau juga diproduksi oleh orang lain tapi kita yang biayain, kita yang ngasih biaya produksi, maka itu disebut ya buku sendiri atau mandiri. Ada juga yang disebut buku subsidi atau buku sponsor. Misalnya kita bikin sebuah tulisan, lalu semua hal secara administratif dan pembiayaan ditanggung oleh si penerbit. Nah, itu disebut subsidi atau sponsor. Kalau sendiri itu gimana kita mau jualnya, bebas, marketingnya juga kita sendiri. Kalau subsidi kita hanya nulis dan sisanya adalah urusan si penerbit. Itu bedanya. Baik, ada juga pola penyajian tadi belum terulas, yaitu pola penyajian karakter, bagaimana karakter digambarkan. Karakter tokoh itu seperti dalam novel atau cerpen, digambarkannya itu bisa secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung dia bisa disampaikan, misalnya Deki itu orangnya jahat, maka karakter atau tokoh tersebut digambarkan jahatnya itu secara langsung diungkapkan oleh si penulis. Atau Habibie itu adalah ilmuwan yang sangat dikenal dan disegani di Jerman. Nah, itu diungkapkan secara langsung. Tapi kalau ada pengungkapan tidak langsung, misalnya oleh perilaku si tokoh. Habibie itu ketika di Jerman kalau makan itu sampai nunggu di gereja misalnya, karena dia kekurangan atau belum dikirim oleh orang tuanya. Ketika menelpon orang tuanya sedang kesusahan, maka dia pun menahan rasa laparnya. Nah, kita bisa menggambarkan, oh berarti Habibie itu peduli, perhatian, peka gitu. Nah, itu yang disebut dengan penggambaran tokoh yang secara langsung dan tidak langsung. Baik rekan-rekan, kalian juga bisa mempelajarinya, baca-baca di buku atau di internet untuk menguatkan penjelasan dari saya. Dan kalau ada hal yang berlainan atau harus dikoreksi, silahkan bisa menghubungi saya sebagai bentuk respon Anda. Kamu sering bertanya, apakah kegembiraan hidup itu sebuah pesta kah? Sebotol bir? Sepotong musik jazz? Semangkok bakso? Sebait puisi? Sebatang rokok? Seorang istri? Ah ya, apakah kebahagiaan hidup selembar ijazah? Sebuah rumah? Sebuah mobil? Walkman? Ganja? Orgasme? Pacar? Kamu selalu bertanya bagaimana cara menikmati hidup. Menurut Seno Gumilar Aji Dharma, kita selalu bertanya bagaimana kita menikmati hidup, kebahagiaan hidup itu seperti apa. Maka carilah kebahagiaan versi Anda tanpa melukai orang lain, itu penting. Jika meluka, berbaik hatilah, dan jika menyenangkan, bersyukurlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.